Pikir mungkin sosialisasinya yang kurang. Oke. Karena kita di sana daerah kelautan yang memang notabene punya hasil yang sangat luar biasa. Terus kalau kita membutuhkan tenaga-tenaga teknis, harus kita mencari di luar. Padahal kita punya sekolah itu. Gitu. Hebatnya di perusahaan saya itu saya punya kualitas untuk membekukan itu, dia bisa sampai 60 derajat. 60. Itu di Indonesia mungkin baru saya yang bilang. Sahabat Speksindo, kita lanjut kembali bersama Bang Slamet. Nah, beliau ini menurut saya sangat luar biasa dengan baru 3 tahun mendirikan perusahaan eksportir di sektor maritim ini, tapi sangat luar biasa. Tentu kita pengen tahu dong, seperti apa sih tantangan-tantangannya. Silakan Bang. Mungkin ada tantangan tersendiri dari apa? Alhamdulillah tantangan terberat kita saat ini selaku pengusaha hasil laut untuk ke depan itu bayar. Makanya kita punya tantangan yang sangat berat. Otomatis produknya kita harus dia baik, karena produk yang kita hasilkan kalau dia kualitasnya di bawah itu pasti akan ditolak oleh buyer. Ini yang memang yang menjadi quality control harus ya. Wajib itu ya. Wajib hukumnya. Dari situlah kita bisa tahu bahwa hasilnya kita itu baik apa tidak. Kalau kita cuman community yang penting banyak, itu yang kenapa perusahaan saya cuman ambil beberapa jenis ikan saja ataupun hasil laut saja, karena memang saya sangat menjaga kualitas. Karena saya tidak kejar kuantitas, saya mengejar kualitas. Ini menjadi utama untuk perusahaan saya, karena buat apa kita punya hasil banyak tapi setelah sampai di sana nanti ditolak. Ya, memang kan lebih begitu bagus ya. kita menjaga sehingga sampai di sana apapun yang kita kirim pasti akan dia. Karena buyer itu kan punya standar ya, ya. Standar mutu. Nah, kalau kita kirim di bawah itu tentu kan trust hilang. Nah, kalau ini kan trust hilang ya siapa lagi yang harus membeli barang kita gitu kan? Dan kalau buyer di China sendiri itu pada saat satu kali kita sudah gagal di situ, seterusnya pasti dia nggak gunakan kita lagi. Dia blacklist gitu ya? Oke. Nah, sampai sekarang dari sisi SDM tantangannya seperti apa, Bang? Untuk SDM sendiri kita di Kaimana kebetulan punya sekolah SMK perikanan. Punya sendiri? Punya. Binaan perusahaannya atau ada korelasi tidak, atau itu seperti memang, apa? dari provinsi dia. Tapi sampai hari ini minat dari anak-anak asli Kaimana itu sedikit untuk masuk ke sekolah itu sangat minim. Saya pikir mungkin sosialisasinya yang kurang. Karena kita di sana daerah kelautan yang memang notabene punya hasil yang sangat luar biasa. Terus kalau kita membutuhkan tenaga-tenaga teknis, harus kita mencari di luar. Padahal kita punya sekolah itu. Gitu. Ini yang mungkin ke depan kalau pemerintah daerah bisa membantu untuk mendorong sekolah ini. Sehari di situ ya, pemerintah itu. Sehingga ke depan di sana di Kaimana itu perusahaan perikanan ada 7, Pak. Oh, di Kaimana ada 7? Ada 7 perusahaan perikanan, tapi yang ekspor saya sendiri. Cuma 1? Siap. 1 dari 4 se-provinsi Papua Barat. Berarti masih tergolong sedikit lah ya. Sangat sedikit. Artinya pemain-pemainnya nggak terlalu banyak ya, berarti enak dong. Enak nggak enak, karena pemain lokal banyak juga. Oh iya. Kan pemain lokal tadi itu mungkin dia kirim ke Jakarta ya? Dia bisa kirim sendiri, dia juga bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang tadi. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa saya cuma kejar kualitas, saya tidak kejar kuantitas. Kalau perusahaan elitism sendiri ini punya pegawai berapa, Bang? Saya sampai hari ini pegawainya masih sedikit, 27. 27 orang. 27 orang. Nah, perusahaan ini apakah hanya mengambil hasil laut dari nelayan, terus dikirim ke Jakarta, kemudian ekspor, atau ada proses-proses lagi
Misalnya packaging dan lain-lain. Iya, memang Ada ada ya? proses. Itu punya pabrik sendiri. Punya pabrik sendiri. Berarti ada gudangnya dong di sana. Ada. Hmm. Jadi saya ada ruangan processing yang hebatnya di perusahaan saya itu saya punya kualitas untuk Ya. membekukan itu dia bisa sampai 60 Min 60 derajat. 60. Itu di Indonesia mungkin baru saya yang gunakan. Oh, itu bantuan apa beli sendiri atau gimana? Saya beli di Taiwan. Oh, beli sendiri di Taiwan. Ya, Hasil produk dari Taiwan. pameran yang tadi itu. Ya, Oh, jadi kalau pameran itu sekalian lihat-lihat ini ya. lihat barang mungkin apa yang bisa untuk sekaligus peningkatan. sharing-sharing gitu kali ya Ya. dengan perusahaan-perusahaan lain ya. Ya, Oke, berarti diklaim pertama di Indonesia. ya. Kapasitasnya berapa itu, Bang? Saya punya 2 unit. Satu unit? Kapasitasnya 1 unit dia cuma bisa isi 500 kilo. Oh, berarti nggak sampai 1 ton, kecil dong. Ya, tapi saya punya 2 unit. 2 unit, berarti 2 unit 1 ton, dikit lah. Itu Tapi prosesnya segede cepat. ini aja kali ya, 4 kali itu. Enggak, Berapa kali berapa kecil. ukurannya? Ukurannya cuma 2,5 kali 3. Kecil banget dong berarti. Ya. Nah, nanti itu yang 2 ton seminggu itu packagingnya lewat apa tuh? Oh, itu kita lewat itu hidup. Itu Hidup, bikin ya? Jadi dia lewat penerbangan. Memang bukan kontainer ya? Ya. Ada juga yang lewat kontainer, ada juga yang dia hidup. Kita kirim. Ya, kalau hidup kan tentu dia harus gerak cepat. Dia lewat pesawat berarti ya? Iya. Pesawat ke Jakarta. Ke Jakarta langsung ke Shanghai. Oke. Berarti ada perusahaan rekanan juga di Jakarta? Di Jakarta, Apa iya. perusahaan sendiri Elitism Nggak, tadi di ini? Jakarta saya menggunakan ada perusahaan lain untuk bisa bantu. untuk Oke. mengirim. Inilah dunia kolaborasi gitu Ya. kan. Kita supply dari Papua, kemudian ke Jakarta langsung ke Taiwan atau negara-negara inilah ya, Asia ya. Masuk Eropa juga atau seperti apa? Bang? Untuk Eropa belum, karena untuk masuk di Eropa sendiri itu harus HACCP-nya dia golongannya A. Kalau saya masih B. B, itu apa tuh? AB itu? Itu grade untuk bisa Yang mengekspor ya. yang berikan penilaian siapa? Itu Kementerian KKP, pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah ini punya badan standarisasi kualitas ya? Ataupun kualitas dari perusahaan itu sendiri kali ya? Bagaimana termasuk mungkin rutinitas mengirimnya itu harus Untuk dijamin bisa ya? jadi perusahaan ekspor itu ada banyak hal. Tidak cuman karena kita punya barang itu banyak, Iya, betul. tapi harus kita punya kualitas dan standar. Karena untuk perusahaan ekspor sendiri itu dia hitungannya kerjasama antara negara. Jadi saya mau ngirim ke Cina, itu pemerintah Indonesia kerjasama sama Cina. Dia. Jadi tidak semua barang yang kita punya dari perusahaan manapun bisa diekspor. Oke, sangat luar biasa. Berarti ada packaging sendirinya ya yang masih hidup itu ya. Tapi mengirim juga yang Yang beku juga. Yang beku dikirim juga, ada Iya. juga. Iya. Kalau yang beku berapa targetnya? Seminggu, sebulan itu berapa? Per bulan biasanya 1 sampai 2 kontainer. Karena itu yang saya bilang tadi, saya tidak kejar kuantitas, Sebulan tapi yang beku tadi per bulan kirimnya. bulan. Kalau yang hidup hidup mingguan. 2 hari sekali saya kirim. Dua hari sekali. Iya. Oh, berarti yang bentuk kontainer ada ya 1 sampai 2 kontainer. 1 kontainer itu ada sekitar berapa ton itu? 10 sampai 20 ton ya berarti. Nggak sampai. Kalau saya kan barang produknya sudah produk jadi. Jadi sudah dalam master. Oh, Jadi kayak apa tuh? tidak dia sudah dalam box karton. Oh, Jadi iya, dia iya, isinya iya. lebih penuh di dalam. Betul, Jadi paling 7-8 ton sudah penuh 1 Oh, kontainer. berarti dari Papua itu dia di packaging karton itu ya? Iya. Modelnya kayak gitu ya? Iya, masuk di kontainer sudah. Berarti skillnya Masuk di teman-teman refer. Papua di sana udah oke dong? Untuk saat ini kebetulan di perusahaan saya memang sudah ada yang Iya, artinya kalau untuk standar itu kan udah cukup lah ya? Sudah. Untuk memang mau jadi perusahaan ekspor salah satunya itu. Oke. Sip. Oke, Bang. Nah, saya ingin nanya nih, ini kan sangat luar biasa nih, bisa memberikan inspirasi. Nah, sebenarnya apa sih yang menginspirasi Abang sendiri untuk menggagas perusahaan Elitism International ini untuk bisa masuk di pemain-pemain pasar internasional? Baik, terima kasih. Jangan dijawab dulu dong, setelah yang satu ini. Oke.
barang itu sudah sangat luar biasa dong sekarang ya. Sudah tembus kurang lebih 9M Ya, itu omsetnya saya. omsetnya. Sampaikan ke buyer yang memang mengambil hasil saya bahwa saya mau untuk nama Kaimaninya tidak dihilangkan. Iya. Karena saya Biar anak ada asli, brand-brand daerah ya, brand asli saya tidak Kaimana. berpikir untuk harus seperti apa, tapi saya berpikir untuk bagaimana Kaimana itu bisa dikenal oleh dunia. Oke. Harmoni pesisir Nusantara, hamparan kilau Katulistiwa, membentang samudra yang kaya, cintai segenap jiwa dan raga. Mari bersama kita syukuri anugerah Tuhan yang sejati, dengan senyum ibu bertiri, gelombang semangat membara di hati. Aspeksindo mengabdi untuk nusa dan bangsa, menggapai cita dan